Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kita masuk selanjutnya. Materi pengertian 1 yaitu tentang laporan audit. Ini dijelaskan oleh kelompok 6 yang terdiri dari Dena Sawiya dengan NIM 18 30 40 30 17 dan Febri Suci Suryani dengan NIM 18 30 40 30 32. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa. Selanjutnya, kita masuk kepada sub pokok bahasan yang terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu bentuk laporan audit, yang kedua opini audit dan jenis audit dan kriteria opini, yang ketiga salah saji, kekeliruan dan ketidakberesan, yang keempat materialitas dan tingkat materialitas, yang kelima hubungan materialitas dengan opini audit, yang ketujuh yaitu penerbitan laporan audit. Oke, yang pertama kita masuk kepada pengertian laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu berupa laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk laporan audit yang terbagi atas 3. Yang pertama yaitu laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal ini material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas suatu satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum. Yang kedua yaitu laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Yang ketiga yaitu laporan audit keuangan. Laporan audit keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor melakukan audit atas permintaan akan jasa pengauditan oleh para Pembahasan selanjutnya yaitu opini audit, jenis opini dan kriteria opini. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Opini audit yaitu terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang artinya yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Terdapat beberapa kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian, antara lain: yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, tiga standar umum telah dipenuhi. Yang ketiga, bukti yang cukup telah diakumulasikan untuk menyimpulkan bahwa 3 standar lapangan telah dipatuhi. Yang keempat yaitu laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Jenis opini audit yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat jika kurangnya konsisten suatu entitas dalam menerapkan GAAP
Yang kedua, keraguan besar akan konsep going concern. Yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. Jenis audit yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jenis yang keempat yaitu pendapat tidak wajar atau adverse opinion, yaitu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Yang pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini. Next, kita masuk kepada salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Yang pertama yaitu salah saji. Salah saji adalah kesalahan penyajian yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Adanya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan tertentu akan sangat mempengaruhi terhadap perhitungan pajak, denda yang harus dibayarkan, serta proses audit perusahaan. Adanya kesalahan data bisa menyebabkan perusahaan harus membayarkan sejumlah uang tertentu saat proses audit dilaksanakan. Yang kedua yaitu kekeliruan. Kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak sengaja. Kekeliruan dapat berupa yang pertama yaitu kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua yaitu estimasi akuntansi salah timbul yang sebagai akibat dari kekilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketidakberesan. Ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang disebut dengan kecurangan manajemen dan penyalahgunaan aktiva, yang seringkali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari beberapa perbuatan. Yang pertama yaitu yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa transaksi atau informasi signifikan yang lain. Dan yang selanjutnya kita masuk kepada materialitas dan tingkat materialitas. Materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan. Dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Konsep materialitas menggunakan 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. 3 tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakaian laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat wajar tanpa pengujian dapat diberikan. Yang kedua yaitu jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan tingkat materialitas. Kedua, terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakaian, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Untuk memastikan materialitas jika terdapat kondisi yang menghendaki adanya penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian,
seorang auditor harus mengevaluasi segala pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas selanjutnya yaitu hubungan materialitas dengan opini audit. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat materialitas jika ia tidak material, maka pengaruh terhadap keputusannya biasanya tidak terpengaruh, dan jenis pendapat biasanya wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, tingkat materialitas pada material. Pengaruh terhadap keputusan pemakai, yaitu keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Jenis pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga yaitu sangat material. Pengaruh terhadap keputusan pemakai adalah sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Sedangkan jenis pendapatnya yaitu pernyataannya tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Selanjutnya yaitu penerbitan laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penerbitan laporan audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. 2. Penelaahan transaksi setelah tanggal neraca. 3. Penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. 4. Pengikhtisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. 5. Penelaahan pengungkapan laporan keuangan. 6. Informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. 7. Surat representasi manajemen. 8. Penelaahan kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien. Penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah yang pertama, jumlah yang material. 2. Merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. 3. Terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Terima kasih.